Tidak diusung di Pilkada DKI Jakarta membuat hatinya lega. Baginya, membangun manusia lebih penting daripada membangun sarana dan juga fasilitas. Cara memimpinnya juga sederhana, hanya dengan memberikan contoh. Simak perbincangan saya Peter Gantung bersama Tri Risma hari ini dalam Satu Indonesia. Tadi saya sudah bersama dengan orang nomor 1 di kota Surabaya, Tri Risma hari ini. Tapi yang membuat saya penasaran pertama kali adalah isi mobilnya. Selamat pagi, Bu. Pagi. Izin saya boleh buka ya? Wah, ini udah kayak gudang tapi pasti ada fungsinya semua. Mulai dari baju, ini ada sapu lidi, ini apa ini? Ini sekop, sama cangkul. Ini nggak pernah ditilang polisi, Bu? Nggak apa-apa, tilang tak kasihkan. Kalau razia enggak ya? Pernah dulu kena razia. Oh ya? Iya. Tapi nggak tahu. Tapi ya tahu, setelah saya turun tahu. Akhirnya Ya silakan akhirnya lawan tahu lagi. ya. Tapi Iya. memang harus, Bu, ini perlengkapan Iya ini. kan, kalau tiba-tiba ada sesuatu saya bisa gunakan alat-alat itu. Mm-mm. Sewaktu-waktu pas saya lewat kan kalau nunggu kelamaan gitu Oke. kan. Tapi kalau yang lain-lain, Bu, kayak beras, gula itu, Iya, kalau sama ini ada belanjaan orang atau buktinya? ada orang nggak mampu, saya malah nggak pernah belanja. Kalau ada orang nggak mampu bisa dikasih itu. Bu, tapi sekarang Iya. kita mau jalan Ya, sama-sama, Iya. jadi saya izin ikut. Iya. Saya janji nggak ganggu Ibu di dalam mobil Iya. sambil kerja pastinya Iya. kan. Kalau sekilas saya melihat itu adalah kayak pameran makanan, kerajinan, tapi mereka ini adalah disebut pahlawan ekonomi. ya. Sebenarnya pahlawan ekonomi itu apa sih, Bu? Sebetulnya waktu awal tahun 2010 itu saya rancang untuk bagaimana mengeluarkan warga yang miskin. Jadi kalau suaminya sudah bekerja ternyata dia masih miskin. Ya. Maka saya menggerakkan roda kedua yaitu ibu-ibunya saya ajak bekerja. Kita ajarkan mereka, kita training untuk kalau tergantung mereka milih apa, yang mereka senangi apa. Ada food kulinere, kemudian ada food industri, kemudian juga ada handicraft, kemudian ada fashion gitu. Kemudian juga ada batik. Nah, itu mereka kita ajarkan seperti itu, tapi juga kita ajarkan bagaimana packagingnya. Kemudian setelah itu bagaimana marketingnya. Jadi pengusaha-pengusaha yang berhasil kemudian kita gandeng. Nah kemudian mereka mengajarkan untuk secara terus-menerus begitu. Nah, Bu, hasilnya berapa bulan atau berapa tahun malah? Ya ada yang bisa cepat, ada yang memang agak lambat. Dulu yang cepat itu orang-orang Doli. Oh ya? Iya itu cepat sekali mereka bahkan 1 tahun lalu mereka sekarang sudah banyak, ada yang bisa beli mobil, ada ya. Pada saat itu bagaimana, Bu, mengusahakan bahwa untuk Ya melepaskan sebetulnya Doli? saya bukan saya sekali lagi saya bukan tokoh agama, saya hanya ingin menyelamatkan anak-anak di sana supaya mereka punya masa depan yang lebih baik. Mereka tidak harus menggantikan fungsi orang tuanya, tapi mereka juga bisa bercita-cita jadi apapun yang mereka inginkan. Itu tujuannya. Bu Risma, tapi ini kalau bicara tentang Doli memang itu selalu berkesan juga untuk masyarakat. Saya punya surprise dari warga Doli untuk Bu Risma. Ini ada ucapan terima kasih, Bu. Ini dari warga Doli untuk Ibu. Mbak, dari desa itu aku punya hutang ya cukup banyak lah, sekitar 12 jutaan lah buat anak itu. Terus aku terpaksa lari ke Doli untuk membayar hutang. Ya kalau uangnya sih cepetan yang dulu, tapi kalau yang sekarang kan lebih barokah ya, lebih enak sekarang. Kalau yang dulu kayaknya merasa tertekan gitu, Mbak.
terima kasih sama buat Bu Risma. Ya terima kasih ya, Mbak. Ya dulunya saya nggak bisa apa-apa, cuma ya dulunya memang bisa buka karaoke ya. Tapi ada penutupan, terus ada pelatihan, terus dibantu Pak Lurah, Pak Camat gitu. Jadi saya lebih senang sekarang. Terima kasih kepada Bu Risma. Sekarang ini bisa membatik. Ya, karena ya senang, cuman kan belum selesai gitu. Jadi saya masih apa namanya, masih belum selesai gitu. Saya tanamkan pada saya bahwa ini baru mulai. Itu belum selesai. Jadi saya harus gerak terus, harus kerja keras terus gitu. Saya pantau terus. Tapi kalau kemarin itu kan juga Ibu sempat disebut-sebut akan ke Jakarta. Tapi nggak jadi. Sebenarnya lega nggak sih Bu? Akhirnya bisa, ya udah saya urusin Surabaya aja. Enggak, deh. saya nggak kepingin juga kok. Nggak pengen juga. Ini belum selesai karena saat saya jadi wali kota tuh sudah di mindset saya, di pikiran saya bahwa warga Surabaya harus sejahtera. Yang jelas saya tidak pingin ini hanya cuman sekedar cuman kelihatan di media atau cuman saat saya menjabat saja. Saya pingin ini benar-benar masyarakat itu mengerti bahwa ini untuk masa depan mereka gitu. Itu yang saya harapkan. Makanya saya kadang capek-capek gitu. Saya juga omongkan, capek ngomong di situ di depan. Apalagi kalau nggak didengerin gitu kan. Capek sekali ya. Jadi yang lebih berat itu bukan bangun fasilitasnya ya? Bukan, merubah mindset itu. Kalau bangun fasilitas itu mudah sekali. Asal punya uang selesai udah. Jadi ya? Jadi, tapi kalau merubah mindset itu, yang saya khawatir Surabaya ini jadi bagus. Mohon maaf ya. Saya selama jadi wali kota 5 tahun saya bangun hampir 39 km jalan baru. Orang-orang luar masuk ke sini karena infrastrukturnya bagus gitu kan. Kemudian lingkungannya bagus. Nah, tapi kemudian warga saya hanya jadi penonton. Untuk apa? Gitu. Jadi karena itu kemudian itu yang susah. Susah, capek sekali, betul. Itu yang bikin Ibu marah-marah terus ya kelihatannya ya? Kemudian maunya semua instan, itu kan. Nah, ini yang saya rubah, bahwa tidak ada case-nya, contohnya case-nya Dimas, Kanjeng Dimas, apa namanya itu. Case-nya itu kan membuktikan bahwa kita ini pengen cari semua dengan cara jalan yang mudah gitu. Saya nggak kepingin itu ngajarkan, meskipun makanya saya selalu coba kontrol sendiri. Saya coba turun sendiri. Kenapa? Karena saya ingin mengajarkan ke warga Surabaya bahwa semua harus dilakukan dengan kerja keras. Tidak bisa kemudian kita lakukan dengan instan gitu ya? Instan begitu. Cepat gitu ya? Kita dapatkan sesuatu dengan instan itu nggak bisa. Ada Kafika, ibunya Bu Risma. Oh iya, masa. Ibunya Bu Risma. Dianggapnya mama. Iya, anak-anak manggil ibu ya mama ya. Saya lihat waktu datang tuh langsung disambut tuh benar-benar kayak orang tua sesungguhnya. Ya, mereka kan nggak punya siapa-siapa gitu. Nah, dan mereka mempunyai berbeda lah dengan anak yang normal yang lain. Makanya mereka ada di sini minimal mereka nanti kalau dewasa taruhlah mereka bisa mandiri, mereka minimal bisa mengerjakan sendiri. Jadi tidak tergantung pada orang lain ya. Tapi ada salah satu nih Bu dari anak-anak di sini yang punya kedekatan sama Ibu. Namanya Omai. Omai mana Omai? Dan Omai punya hadiah buat Ibu. Ini dia Omai. Apa? Kamu apa? Apa? Apa tuh? Apa nih?
Coba Umay buka. Buka, Mai. Coba buka. Sama ibu bukanya sini. Kasih ke ibu. Gimana? Bisa enggak? Nah. Waduh, terima kasih, Umay. Ini apa sih, Mai? Oh, terima kasih. Ada lukisannya Umay. Oh, ini lukis Iya, sendiri, Mai. badekmu, tak? Kamu bikin sendiri ya? Iya, sendiri. Oh, pinter ya? Oh, pinternya, Men. Siapa yang ngajari kamu, Men? Mas Arif. Oh, bagus sekali. Coba Oh, sini. bagus sekali nih, lihat. Ini Ini Oma gini. yang buat ya? Nah, ini. Ini ada tulisannya Ome. Nah, ini ada tulisannya Ome. Oh, scarf. Bagus sekali, Me. Tas dulu. Oh, pinter sekali. Bu Risma, jadi kalau datang ke panti sosial Kalijudan ini wajib bawa donat. Iya. Soalnya dulu pas pernah ke sini aku keburu-buru. Aku nggak bawa donat, terus anak-anak ngomongnya gini mintanya. Ibu, aku suka lo donat, katanya gitu. Dia nggak minta, Bu, aku minta donat, enggak. Tapi dia ngomong, ibu, aku suka lo donat, katanya gitu. Langsung kepikiran kalau datang ke sini harus. Iya, donat, jadi Mai. terus, iya. Tapi katanya ibu kalau stres, Iya, Kalijudan ini jadi tempat untuk melampiaskannya. ya apa namanya, ya saya kalau dalam kondisi seolah-olah saya ini kok cobaannya besar gitu, saya kesini untuk introspeksi saja bahwa saya masih lumayan dibandingkan mereka yang ada di sini ya. Tapi sebenarnya yang membuat tempat ini spesial itu apa, Bu? Ya, tempat ini dulu dibuat oleh Pak Wali Kota Sunarto. Nah, waktu itu digunakan untuk asrama anak-anak yang pinter. Iya. Anak-anak yang tidak mampu tapi pinter. Nah, tapi kemudian saya berpikir lah anak-anak yang begini siapa yang rawat. Kemudian saya mulai menemukan satu anak saya temukan, terus saya bawa ke sini. Terus Satpol PP juga nemukan. Terus kadang orang tuanya juga nggak bisa ngasuh. Kadang saya pas jalan kayak tadi di kampung saya nemukan, saya lihat orang tuanya nggak mampu, saya rayu. Gimana kalau saya kita rawat kayak gitu. Selain anak-anak berkebutuhan khusus, saya juga melihat perhatian Ibu pada anak-anak muda di Surabaya. Beberapa waktu lalu saya lihat ada tayangan kurir narkoba di bawah umur. Pada saat itu Ibu menyuruh dia untuk minta maaf kepada orang tuanya. Iya, ya Membuat sebetulnya anak muda itu lebih peduli. sebetulnya masalahnya tuh kalau kita mau jujur kadang juga orang tua sendiri. Jadi ada permasalahan di keluarganya. Kadang kalau mau jujur, tapi juga kadang lingkungannya. Ya saya memang sengaja saya buat anak-anak itu ngerasa salah sama orang tuanya. Itu dulu yang saya buat. Jadi nanti kalau dia ngerasa salah dengan orang tuanya, maka kemudian orang tuanya akan mudah untuk menggerakkan gitu. Nah itu memang saya sengaja buat gitu, supaya nanti orang tuanya ke depan lebih mudah mengarahkan dia gitu. Yeah. Saya juga pernah dengar, Bu, katanya ada sanksi sosial ini anak-anak harus ngurusin panti sosial atau. Ya kalau nakal mereka saya hukum kayak gitu. Ya saya hukum, saya suruh mandiin orang gila kayak gitu-gitu. Itu ya. betul ya, Bu? Iya. Udah maksudnya udah Iya, ada yang iya, melakukan gitu. iya. Iya. Nah, itu menurut Ibu efektif untuk membuat Ya anak muda mereka lebih- akhirnya kapok gitu kan, susah kan akhirnya mereka kapok gitu. Jadi turun sekali sebetulnya kenakalan remaja di Surabaya ini, turun sekali. Saya jadi wali kota ya saya jadi ibunya orang se-Surabaya. Entah itu anak-anak, entah itu orang tua, entah itu siapapun gitu. Jadi saya merasa seperti itu. Sekarang saya punya hadiah lagi buat Ibu. Tadi kan untuk Omai Iya. dari Ibu. Kalau ini dari saya deh. Ini, Bu.
kasih. Selendang tari apa dulu, Bu? Merak bukan, Bu? Udah lama ya, udah lama. Masih ingat nggak sih, Bu, gerakannya? Enggak, Gitu? enggak malu saya. Saya memang saat itu sakit, saya enggak boleh banyak gerak, akhirnya saya menari gitu. Tapi kalau sekarang masih bisa, Bu, narinya? Enggak, udah. Pinjem jalur Bu Erna monitor. Bu, itu aspalnya itu enggak bisa dicari yang kayak di luar negeri itu, Bu. Kalau hujan gini licin, Bu. Pinjem jalur Bu Erna monitor. Bu, itu aspalnya itu enggak bisa dicari yang kayak di luar negeri itu, Bu. Kalau hujan gini licin, Bu. Pak Ses, setelah taman Ronggolawe itu Pak Ses, sama timurnya KBS Besijo keluar itu ada genangan. Tolong dibersihkan airnya, Pak. Itu bahaya tuh. Kalau dari tadi kan saya lihat nih, Bu, di mobil itu HT sama handphone itu nggak pernah lepas dari tangan. Itu sebenarnya koordinasinya sama siapa aja sih, Bu? Ya, para kepala dinas-dinas. Ada itu apa namanya wadul. Itu bisa pakai itu. Kemudian kita juga pakai medsos itu. Itu bahkan sudah mulai tahun 2010, tapi 2010. kan nggak bisa. Kadang orang lihat gini nggak ada apa-apa. Bagi saya ini ada masalah gitu. Itu Langsung yang gitu saya benarkan ya. Saya tadi lihat kan Ibu sampai pungut sampah tuh, apa memang sesulit Ya. itu, Bu? Hampir sampai Kenapa? kita harus memberikan contoh langsung gitu. Sebetulnya nggak sulit. Ya cuman mereka mungkin tidak ngerti gitu ya. Jadi ya harus dikasih contoh. Ya kalau saya bilang-bilang kan dia nggak tahu kalau saya ngelakukan juga gitu. Emang Tapi contoh- kalau saya memberikan contoh kan dia tahu kalau saya ngelakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, selain anak-anak terus perempuan, jadi tadi pagi juga kita lihat kan, kenapa jadi orang tua terlantar ini juga jadi perhatian Ibu dan juga Ya, Pemkot? ya saya juga membayangkan kalau seandainya saya kemudian tidak ada satu orang pun perhatian kepada saya saat saya sudah nggak bisa berdaya apapun gitu. Nah, kemudian dari situ ini sebetulnya gedung ini tidak disiapkan untuk itu. Tapi begitu saya jadi wali kota, saya lihat ke Liponsos banyak orang tua-tua, saya bilang ini nggak manusiawi kalau jadi satu dengan orang yang gila di Keputih. Akhirnya saya paksakan gedung ini karena yang ready saat itu gedung ini. Jadi kita punya gedung itu. Nah, ya sudah akhirnya saya coba kondisikan supaya gedung ini bisa digunakan oleh para lansia yang tidak ada keluarga. Baik. Tapi hari ini kan kita dari pagi udah jalan-jalan, Bu. Sebenarnya ini hari-hari Minggu kan. Iya. Banyak orang liburan, kalau Ibu malah kerja. Terus liburnya kapan? Ya liburnya nanti kalau sudah dipanggil Yang Maha Kuasa. Terus kalau untuk berbagi waktu sama keluarga, protes nggak sih, Bu, keluarganya? Ya mereka udah biasa, sudah biasa. Saya juga melakukan ini semenjak saya masih PNS, jadi bukan jadi wali kota aja. Iya. Gitu. Terus kalau anak-anak protes? Dulu kalau masih kecil saya ajak kerja, Ikut? tapi sekarang udah nggak mau mereka. Mereka sudah punya kesibukan sendiri-sendiri ya. Saya pergi sendiri. Tapi kalau satu lagi nih yang baru di anggota keluarga Ibu, Heeh. Gwen. Kangen nggak, Bu? Gwen, ya. Ya, Cucu pertama kan, Bu? iya. Nah itu kesibukan Ibu
Enggak apa-apa, tapi kan memang enggak boleh. Jadi harus mendulukan kepentingan masyarakat dulu. Kalau kangen biasanya gimana, Bu? Ya Lihat kalau foto aja? kangen gitu, lihat foto. Kalau enggak ya, kalau bisa sempet ya ketemu, kalau enggak ya udah. Gitu. Tapi tetap apa namanya? Tetap keluarga ya keluarga, pekerjaan Iya, ya pekerjaan. iya. Tapi kalau misalnya ini Bu, makna seorang pemimpin dari Ibu Risma itu seperti apa, Sun? Ya pemimpin itu yang ngerti tentang keinginan warganya dan yang bisa membuat warganya menjadi maju. Ini perkara manusia. Iya. Tidak bisa kemudian hanya kita bangunkan jalan, Iya. hanya kita buat enggak banjir, nggak bisa seperti itu. Maka kemudian juga kita ajak bagaimana, contohnya misalkan bagaimana saling berbagi juga. Itu juga kita harus ajarkan gitu. Supaya mereka tahu bahwa mereka hidup tidak sendiri. Oke Bu Risma, terima kasih banyak sudah diberi kesempatan Sama-sama. melihat sedikit kehidupan di Surabaya. Terima kasih Bu. Demikian perbincangan saya bersama Tri Risma hari ini dalam Satu Indonesia. Saksikan selalu program Satu Indonesia dengan tokoh-tokoh menginspirasi lainnya di hari Sabtu. Terima kasih, saya Peter Ngantung.